ruqyah sama saya dijamin 100% sembuh. Ini tidak dibolehkan yang semacam ini. Jelas itu sama aja mensejajarkan dirinya penyembuh. Contoh yang pernah saya dapati, orang itu seharusnya sudah meninggal karena ketika kita lihat dari lidah, kita diagnosa itu metabolisme sudah berhenti, aliran darah sudah beku, tapi selang berapa menit kembali jalan-jalan lagi, seakan-akan kayak nggak pernah sakit. Kemudian pecah kepala, nenek-nenek pecah kepala karena jatuh dari tempat tinggi ke sungai, kepalanya ngantem batu sampai bocor. Habis itu sorenya nyapu-nyapu, ini lukanya hilang, dan itu nyata Ustaz, yang semacam itu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam program Inspirasi Plus, dan kami berdua kembali hadir menyapa Anda. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal penting, bahwa persoalan tentang hal gaib telah lama menjadi perhatian bagi sebagian besar masyarakat kita. Dan tentu saja Islam punya pandangan sendiri yang harusnya menjadi pegangan kita. Hanya saja dalam perkembangannya, sebagian kaum muslimin yang terbawa oleh pemikiran liberal maupun sekular akan mengatakan bahwa itu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Padahal ini bukan sesuatu yang sederhana, ia berkonsekuensi kepada keimanan kita. Bahkan jika kita tidak menyadari, kita akan jatuh kepada kemusyrikan. Nah, masyarakat awam yang tadi baru akan bereaksi ketika mereka mengalami kerugian, ya, ataupun menjadi korban. Misalnya tertipu oleh dukun misalnya, ya, ataupun mereka menjadi korban dari sihir. Nah, terkait dengan tema yang sedang kami bahas ini, yang saya kasih pengantar pemirsa, kita bersyukur bahwa saya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Mas'ud Abu Abdillah, kedatangan salah seorang narasumber yang cukup viral, ya. Beliau adalah Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Dan juga ada Ustadz kita, Ustadz Mas'ud Abu Abdillah. Kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Tadi kita kesini jam berapa ya? Zuhur ya? Sebelum zuhur ya, Zuhur, ya. Kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang tema yang menarik ini, dan langsung saja saya ingin kita agak santai aja, Ustadz, ya. Iya. Barangkali nanti kalau dalam obrolan kita, Ustadz ataupun Ustadz Mas'ud juga mau menyampaikan beberapa hal, silahkan kita bahas bersama. Saya ingin mulai mungkin dari Ustadz Faizar. Ya. Gini, Ustadz, ya mungkin dari ini aja nih, yang terakhir saya baca di pamflet itu, apa ya, Yadaka? Apanya? Yang founder Arsyada Yadaka. Ya, Arsyada Yadaka itu apa, Ustadz? Arsyada Yadaka Indonesia ini yayasan, ya. Tadinya adalah sebuah komunitas yang saya bentuk ketika masih di Gontor. Waktu itu 2010 awal mula pengkaderan untuk atibak, ya. Dalam hal ini ruqyah, lebih spesifik ruqyah syariah. Di angkatan saya itu cuma 5 orang. Saya, Ustadz Kostan Dawami, Ustadz Romeo, dan 2 teman saya yang lainnya. Dan akhirnya ketika kita lulus kan berpencar. Tahun berapa nih? 2010 ya. Kita berpencar. Kita kepengen supaya sanad-sanad keilmuan ini selalu nyambung, bisa saling sharing, bisa konsultasi sama ustadz-ustadz dan senior-senior. Akhirnya waktu itu kita bentuk Arsyada Asyifa namanya. Arsyada itu singkatan, Ustadz. Apa itu? Ya, anak-anak ruqyah syariah Darussalam Gontor. Arsyada. Karena di Gontor ada yang namanya Ansada, anak nasid Darussalam. Ini anak ruqyah syariah Darussalam. Awalnya dari situ. Iya. Kemudian sering berjalannya waktu, ini udah agak redup ketika saya pulang liburan dari Mesir itu. Tahun 2012 kita mulai adakan kajian-kajian rutin di masjid pinggir jalan di
di Desa Sokaraja Kulon di Banyumas. Iya. Namanya Masjid Salahuddin. Barangkali nanti kalau pemirsa ngelewati Banyumas pasti ada itu masjidnya, Masjid Salahuddin. Dari situlah permulaan Arsada ini akhirnya kita buka untuk orang umum. Ya, kemudian waktu itu saya dengan teman-teman yang memprakarsai kajian ruqyah 2012 itu mengatasnamakan namanya itu bukan Arsada tapi Forsyabas. Apa tuh? Forum Ruqyah Syariah Banyumas. Tapi karena ini kan kayaknya kok spesifik ke Banyumas aja, kita pengen yang lebih luas cakupannya, akhirnya saya pakai nama Arsada ini. Oh ya, dulu saya pernah bentuk Arsada. Nah, itu. Oke, baik. Oke, ini kita sudah paling mengerucut ke soal ruqyah, Ustaz ya. Antum sendiri sejak kapan mulai tertarik untuk mendalami ataupun fokus ke persoalan ruqyah syariah ini? Ruqyah. Iya. Dari SMP. Dari SMP. Itu SMP. Mungkin ada momentum tersendiri? Ya, momentumnya karena waktu itu nenek saya sakit. Iya. Saya kan istilahnya cucu yang paling dekat lah, bisa dibilang sama nenek, karena sering banget nemenin tidur di rumah nenek. Sakit, saya tuh kayak ngerasa kehilangan sosok yang selama ini sayang sama saya. Ya, bapak ibu sih sayang, tapi nenek ini kan luar biasa banget ya. Akhirnya waktu itu beliau linglung karena diabetes yang parah waktu itu, agak linglung, nggak bisa nggak bisa gerak sehingga terkapar di kasur selama bertahun-tahun sampai kasihan sekali waktu itu bolong di sini ya, di punggungnya itu karena nggak gerak sih. Akhirnya keluarga kan bingung, ini kenapa ya? Nah, keluarga yang keluarga besar ya, itu akhirnya ada yang berinisiatif manggil orang-orang yang dianggap bisa dalam artian bisa ini ngerti hal-hal gaib, orang pintar gitu ya, para tidak normal. Beberapa orang dipanggil, macam-macam diagnosanya. Sampai yang saya ingat itu ada yang memberikan jimat yang remeh-temeh lah, ditaruh di pintu. Waktu itu tahun 2005, saya kelas 2 SMP itu bayarnya 7 juta kala itu. Sebenarnya bapak saya udah nentang. Tapi mungkin karena lingkungan keluarga besar ya? Ya. Ada yang terjadi pro kontra di sana? Ya. Kemudian, ya karena belum tahu, kebanyakan keluarga belum tahu, dan ruqyah syariah waktu itu belum booming. Booming kan di sinetron Astagfirullah di salah satu stasiun televisi swasta ya. Ada Ustadz Budi Azhari yang bikin majalah gaib. Cuma kan masih belum berimbang, belum terlalu viral. Viralnya itu pengobatan-pengobatan yang waktu itu saya lihat reality show yang ada di salah satu televisi swasta juga, yang di situ saya lihat lah ini mungkin pengobatan yang sesuai syariat karena orangnya pakai sorban dililitkan pakai imamah, kemudian pakai saya lihat ini orang soleh nih, kiai-kiai nih. Ini yang saya cari dulu, saya kepengen seperti itu. Tapi kok masukkan hantu ya, bisa masukin hantu ke botol, ngelukis sosok gaibnya kayak apa, itu yang dia lakukan. Iya, yang saya lihat di TV itu. Akhirnya waktu itu saya ketemu Ustadz dari Gontor, dari desa Gontor, yang ruqyah keluarga besar dari bapak saya. Beliau yang memperkenalkan ruqyah syariah. Baru habis itu saya belajar lewat ustadz-ustadz, khususnya Ustadz Cipta ini namanya, dan nyari referensi juga dari beberapa ustadz-ustadz saya di Al-Irsyad. Dan akhirnya saya bisa membedakan mana ruqyah yang boleh dan mana yang tidak. Di situ saya mulai mencoba ruqyah nenek, baca Al-Baqarah secara full, masih pakai mushaf waktu itu, kita baca, nyari-nyari dulu. Tapi setelah itu pasif, belum yang aktif sampai kemana-mana. Nah, pas di Gontor waktu itu hari Selasa tahun 2010, waktu itu kalau pagi biasanya kebiasaan anak-anak Gontor kan lari pagi setiap Selasa itu. Karena saya sudah kelas 6 di bagian takmir waktu itu, takmir masjid. Setelah subuh selesai, jam mepet waktu 6:30, saya ngelihat kenapa ada anak baru lagi dimandiin. Saya kira lagi dihukum. Tapi kok enggak berdaya, saya tanya ke mudabirnya,
Mudabir itu manajer kelas 5. Al-akh ini kenapa? Ini dia bilangnya apa ya? Diganggu jin atau mashur, diganggu apa? Kena sihir. Tersihir. Saya cuek. Udahlah, ada yang nangani. Akhirnya karena saking paniknya kan anak-anak kelas 5 itu, saya didesak sama teman saya yang jadi ketua takmir waktu itu. Namanya Helmi Intifada. Yeah. Sar, kamu kan biasa ini bisa ruqyah kan? Yeah. Itu coba ditolong. Tadinya saya nggak mau karena hisah ula jam pertama itu pelajaran matematik dan gurunya super sadid. Jadi saya nggak mau saya mau masuk kelas tuh. Tapi saya lihat kok kasihan, akhirnya saya tinggalkan handuk dan mikrofonnya gayungnya itu. Yeah. Saya langsung ruqyah. Bawa ke kantor. Di kantor itu saya mulai ruqyah. Datanglah pengasuhan santri namanya Ustadz Lutfi Andriansa. Yeah. Beliau yang akhirnya ketika ngerti saya bisa ruqyah, saya dikader. Ayo ikut, saya ajarkan ruqyah, pekam, ruqyah dan lain-lain. 5 orang ini dipilih yang istilahnya ya mungkin dinilai punya hafalan Quran seperti itu. Nah kemudian dari situ saya mulai tergugah. Jangan-jangan ini doa yang selama ini saya panjatkan ke Allah. Ya Allah, aku pengen ketika keluar dari gontor nanti jadi alumni, tunjukkan aku satu ilmu yang bisa manfaat untuk dunia akhirat, untuk diriku dan umatnya Rasulullah. Saya belum tahu waktu itu karena hobi saya komik ya. Saya lihat baca hadis yang soal gambar itu, akhirnya saya mengurungkan. Kemudian apa ini? Akhirnya Allah jawab ketika kelas 6 itu ruqyah. Sehingga ketika ujian akhir KMI di Gontor, ujian akhir KMI kan dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya diujikan. Saya nggak belajar ketika ujian mustalahul hadis. Yeah. Padahal ya apa ya, mustalahul hadis itu ya lumayan menguras pikiran ya. Yeah. Akhirnya saya nggak belajar karena waktu itu kalau kita ujian pasti dikarantina di BPPM namanya. Yeah. Gedung khusus aula, nggak boleh kemana-mana. 24 jam wajib pegang buku dan baca. Tapi saya waktu itu jam 1 malam izin ke musrif, Ustadz saya mau ruqyah anak Sigor. Anak Sigor itu anak baru yang masih kecil-kecil tuh. Kamu bisa ruqyah? Ya saya ditugaskan. Padahal yang nggak ada penugasan, saya cuma kepengen mengasah kemampuan ini. Jadi saking semangatnya waktu itu siapa-siapa saya ruqyah. Karena bagian takmir kan punya wewenang manggilin siapa aja yang bermasalah, yang jarang ke masjid itu saya ruqyah. Nah itu awal mula perjalanan saya belajar ruqyah itu dari situ. Dan dari pengalaman-pengalaman itu juga menambah referensi ya? Menambah referensi. Waktu itu saja ya? Apalagi pas balik nanti dari Mesir. Iya. Nah ini yang menarik ini, nanti akan berhubungan juga dengan pengalaman Ustadz Mas'ud di luar negeri ya, selama 11 tahun ini Ustadz. Ya. Saya mungkin ini tadi ada yang menarik dari Ustadz. Karena pemirsa ini rata-rata mereka insya Allah sudah sering mendengar itu Ustaz, atau bahkan mungkin mereka baik di sosmed, di TV tentang peruqyah itu Ustaz. Dan mungkin pemirsa juga banyak yang membutuhkan ruqyah lah gitu. Nah sekarang bagaimana, adakah ruqyah yang tidak syar'i dan bagaimana cara membedakan yang syar'i dan tidak syar'i? Mungkin pemirsa kita banyak yang perlu dicerahkan. Awal mula hukum ruqyah memang terlarang, yaitu yang hadisnya Ibnu Mas'ud. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Ruqyah, tamaim, manik-manik yang buat jimat, tiwalah ilmu pelet itu syirik. Otomatis kan apa yang disebutkan syirik oleh Rasul ya otomatis hukumnya haram. Akan tetapi ini mansukh, terhapus dengan hadis yang baru riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i. Kunna narqi fil jahiliyati wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah. Ya, kami semasa jahiliyah sering meruqyah. Bagaimana pandangan engkau wahai Rasul terhadap ruqyah yang kami lakukan? Maka beliau tidak langsung menghukumi boleh atau tidak. I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi nggak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi ini syarat pertama, ruqyah itu secara syariat dibolehkan. Bebas dari unsur-unsur syirik.
Kemudian para ulama telah berijma. Ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqad ajma'al ulama'u ala jawazi ruqa' inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma ruqyah itu dibolehkan ketika ada 3 unsur syarat, ya 3 syarat yang semuanya tercakup di dalamnya. Nggak boleh enggak, harus ada 3. Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala, harus menggunakan kitab Allah, Quran di sini. Au bi asma'il husna, harus menggunakan nama-nama Allah yang baik. Au bi sifatihil ula, harus menggunakan sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat Allah gimana contohnya? Allahumma rabban nas wasfi antas syafi. Ya Allah, wahai Tuhan seluruh manusia, sembuhkanlah penyakit ini karena Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Ada sifat Allah kan menyembuhkan, kita nggak bisa menyembuhkan. Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh manusia dan jiwanya. Kedua, harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang paling tidak bisa difahami maknanya oleh orang lain. Jadi kita boleh meruqyah dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa daerah-daerah lainnya, selagi bacaan itu tidak dikhususkan dengan ritual-ritual tertentu. Seperti contoh mantra kulhu geni ini kan tidak boleh, ya kan? Kemudian gimana contohnya? Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku, saudariku ini dari gangguan jinnya, dari sihir, atau dari penyakit-penyakitnya, atau dengan redaksi ungkapan-ungkapan doa yang bisa diungkapkan sendiri. Nah, yang ketiga, harus diyakini bahwa ruqyah itu tidak menyembuhkan dengan zatnya, melainkan atas izin atau zat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau secara ruqyahnya aja tidak boleh diyakini bisa menyembuhkan, apalagi ke peruqyah. Makanya saya selalu mengatakan saya tidak bisa menyembuhkan, saya cuma bisa ngobati dan hanya bisa menunjukkan jalan kesembuhan itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dibolehkan secara syariat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita hanya rofik, bukanlah tabib. Mungkin lebih spesifiknya karena masyarakat itu kan terkadang melihat prakteknya saja. Mungkin lebih spesifik contoh-contoh praktek. Contoh ya. Iya, contoh ruqyah yang itu kita hindarilah gitu. Kan, yang mungkin Ustadz sering lihat di masyarakat bahwa itu menyimpang. Saya sampaikan ruqyah dari segi prakteknya ya, bukan dari bacaan, dari segi praktek yang mendukungnya. Ada ruqyah syirkiyah dan ruqyah yang muharramah. Karena kalau kita gebiah uyah, kita pukul rata ruqyah syirkiyah, maka ada hal-hal yang tidak syirik tapi haram. Artinya kalau yang syirkiyah ini dua-duanya sama boleh, tapi ini udah masuk pada wilayah syirik ya. Iya, masuk wilayah syirik. Yang contohnya tadi muharramah saja, yang diharamkan. Sama-sama nggak boleh, tapi levelnya di bawah yang syirik. Ya, nah, yang syirik contohnya menyembelih ayam cemani, misalnya untuk jin, kemudian dipersembahkan ke sumur-sumur atau tempat-tempat yang dikeramatkan, atau kemudian memberikan jimat-jimat, ya, atau kemudian diruqyah dengan menggunakan asma-asma selain nama Allah Ta'ala, meruqyah dengan menggunakan jasa khodam jin, meruqyah dengan menggunakan pusaka-pusaka keris petir misalnya lain. Itu dibodohi, syirik pula kan. Kalau misal percaya bahwa keris itu punya tuah, nah, dan kemudian ruqyah dengan menyuruh orang tersebut berkurban kepada selain Allah misalnya, atau kemudian beribadah atau melakukan ritual kepada selain Allah, ini masuk wilayah-wilayah syirik. Adapun yang haram, ya sebentar Ustaz. Ya para pemirsa, jadi hati-hati mungkin kalau di antara keluarga para pemirsa ada yang kemudian sakit atau membutuhkan ruqyah, tapi melihat ruqyahnya adalah melakukan hal-hal yang tadi Ustaz sebutkan, ada persembahan ya, penyembelihan, itu khawatir jelas masuk pada wilayah yang syirik ya. Termasuk wilayah syirik yang jarang disadari. Jarang disadari. Ya. Ini hati-hati, bukannya malah dapat kesembuhan, tetapi malah masuk kepada wilayah kesyirikan yang termasuk dosa terbesar. Ya. Di antara dosa besar oleh itu. Terus yang kedua yang muharramah tadi. Ya. Mungkin tambahan satu saja, yang tadi yang jarang disadari. Ruqyah sama saya dijamin 100% sembuh. Ini tidak dibolehkan yang semacam ini. Iya. Jelas itu sama aja mensejajarkan dirinya penyembuh. Iya. Adapun yang haram, ruqyahnya nyentuh-nyentuh kulit wanita tanpa hail, tanpa ada penghalang, nggak ada uzur, nggak ada apa pegang-pegang. Emang boleh kalau ada uzur.
Yang ada uzur gimana contohnya? Misal dia pasien wanita nih, ajnabiyah, bukan mahram kita. Kemudian dia ngamuk, membahayakan, pegang pisau, mau ditusukkan ke diri sendiri atau orang lain. Kalau sudah sampai tahap itu, nggak usah nyari-nyari sarung tangan dulu, udah itu darurat sifatnya. Darurat itu sifatnya darurat yang seperti itu. Apakah ada? Ada. Yang sampai membahayakan, sampai mau terjun, bunuh diri, kan nggak harus kita pegang cari sarung tangan dulu. Iya. Ya, jadi salah satunya adalah tadi menyentuh yang bukan mahram saja. Ya, kulit sama kulit. Iya, peruqyah yang lurus salah satu contohnya tidak mau bersentuhan kulit dengan mahram. Dan memang realitanya sih kita lihat ada beberapa kawan-kawan atau kaum muslimin yang pernah cerita bahwa pada akhirnya istrinya, anak perempuannya dengan alasan ruqyah awalnya, tapi karena memang ini oknum yang tidak bertanggung jawab malah terjadilah hal yang dibilang berzinahan dan sebagainya, atau dizinai juga itu kan. Ya, istilahnya dari mempermudah tasahul dukun cabul ya. Iya. Itu tidak syirik tapi haram kan. Nggak boleh. Baik. Ada Yang lainnya, kalau seperti ini Ustaz, kayak sebagian ruqyah ada yang seperti apa ya, kayak nyembelih, mengunci apa itu bagaimana? Saya tidak bilang itu haram ya, tapi saya menghindari. Menghindari kalau ada cara yang lebih efektif, ya saya pakai cara yang efektif daripada cara-cara yang mengunci maksudnya bagaimana Ustaz? Dengan ayat-ayat, dengan isyarat kemudian dikunci, kemudian jajaran kunci. Tapi itu jinnya terkunci. Ya, itu mungkin wujud nazar terkait dengan masalah bukan haram dan tidak saja, tapi mungkin masalah mana yang asah. Takutnya jatuh ke kezaliman juga Ustaz ya. Atau seperti apa? Yang seperti itu nggak selamanya bisa. Kadang-kadang teknik-teknik kayak gitu hanya bisa dilakukan kepada pasien-pasien yang sifatnya sugestible, gampang terpengaruh, tersugesti. Coba pasien-pasien yang ngamuknya parah, digitu kan nggak bisa, nggak. Jadi saya katakan lebih baik janganlah. Baik, ada hal yang memang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin karena tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalu salatu al-bayyinah. Dalam hadis ini dikatakan man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ada terminologi yang jelas haram didatangin, haram bertanya gitu ya. Kalau kita mau datang dan nanya saja sudah sholatnya 40 hari nggak diterima ya. Kita tetap wajib sholat tapi nggak ada pahalanya. Apalagi kalau sangat percaya, kita disebut ingkar kepada apa yang dimaksud. Itu tuh menunjukkan bahwa Islam itu sangat melarang perdukunan atau araf tadi. Betul. Nah, masalahnya sekarang adalah mungkin para pemirsa ada yang perlu dijelaskan lagi. Apa definisi kahin dalam bahasa Indonesia? Kan orang nyebutnya dukun saja, peramal, dukun. Karena kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia katanya, belum baca juga, itu dukun itu agak umum gitu. Nah, supaya pemirsa jelas dukun mana nih atau apa yang disebut dukun secara syar'i yang itu menyebabkan kalau kita mendatanginya saja sholatnya nggak diterima, dan bertanya ya, datangi bertanya, sholat nggak diterima 40 hari, dan kalau kita percaya maka akan disebut ingkar pada apa yang dibawa Muhammad SAW. Jadi bisa dijelaskan Sir? Ya, jadi dalam hadis tentang kahin ini adalah orang-orang yang meramal. Ya, kahin itu meramal. Kan ada hadis yang mengatakan laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Bukan bagian dari kami orang yang beranggapan sial atau bertanya tentang anggapan sial, minta meramal atau dimintakan ramal, menyihir atau minta disihirkan. Jadi ini ada perbedaan memang di sini, bahwa kahin atau dukun yang dimaksud di sini adalah para tukang ramal yang meramal kejadian-kejadian esok hari. Ya, yang itu adalah salah satu dari 5 kunci perkara gaib yang ada di akhir surat Luqman. Ya, kemudian kahin ini juga istilahnya apa ya, sifatnya umum dan mencakup arraf juga. Kalau arraf atau irafah adalah perbuatan orang yang sering ditanyain oleh masyarakat tentang, contohnya begini, barangnya hilang, ini barangnya kemana, siapa yang mencuri, itu arraf. Sampai maaf, nomor togelnya berapa, orang-orang kadang orang-orang yang ngawur kan kayak gitu. Termasuk
indigo itu termasuk ranah arraf. Ranah arraf, orang-orang yang sering ditanyai perkara goib nisbi yang sifatnya relatif. Seperti itu. Mungkin kalau di masyarakat itu, kalau kita bicara dukun saja, karena kan sering kahin itu diterjemahkan jadi dukun. Duduk takun. Nah, dukun ini kan ada dukun yang rata-rata dukun itu memang ingin menunjukkan kesaktiannya kan rata-rata gitu. Tapi kalau kita amati ada dua nih. Yang satu memang kesaktian versi trik ya, dengan keluar asap tapi ada cairan kimia. Iya. Kemudian keris ternyata ada baterainya gitu kan. Nah, ini yang memang dia tidak bekerja sama dengan jin dan setan. Tapi ada juga mungkin ini dukun-dukun yang kelasnya lebih berat gitu dan mereka mungkin perlu waktu lama untuk menguasai bekerja sama dengan jin setan. Apakah ada ini nggak perbedaan secara syar'i atau gimana? Atau dari dua-duanya mungkin efeknya terhadap masyarakat, mungkin nasihat kita menghadapi dua jenis ini. Ya, kalau yang pakai trik namanya kan sya'wadah. Sya'wadah ini adalah khifatul yad. Menurut para ulama ini tidak menyebabkan pelakunya masuk ke dalam kekafiran. Ya. Hanya saja perbuatan ini madmum, tercela. Ya. Nah, adapun yang kahin yang menggunakan setan ini yang kufur. Ya. Bisa mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Islam. Seperti itu. Nah, ini terkait yang sya'wadah atau sulap ini ya bisa dikatakan madmum ketika itu memang untuk nipu orang, seperti itu tadi. Orang-orang yang melakukan trik sulap untuk supaya orang lain itu menganggap dirinya punya ilmu gaib, dianggap sakti. Ya, itu ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, bahwa perkara sya'wadah dinilai haram ketika dia itu digunakan untuk menipu orang lain seakan-akan si pesulapnya ini punya kesaktian tertentu. Nah, itu yang perbedaannya di sini. Kalau yang nggak pakai trik kan murni dia pakai kemampuan setan yang dimanfaatkan tentu dengan barter, sistem barter. Orang itu harus menghamba pada setan, baru setan nanti akan berkhidmat untuk ada orang. Perjanjiannya. Ada perjanjian. Itu perjanjiannya seperti apa? Macam-macam, Ustaz. Perjanjian sama setan itu kadang unik-unik. Di antaranya? Ada yang di antaranya nggak boleh makan kikil. Loh, kok saya jadi ingat seseorang yang terkenal juga ya, nggak bisa bicara di depan umum ya. Menghinakan Al-Quran. Ada yang menghinakan Quran seperti yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di kitab beliau. Kemudian ada yang harus memberikan cemilan kepada setan berupa telur-telur di pojok-pojok rumah. Itu sudah masuk persembahan ya, Ustaz ya? Sudah masuk persembahan. Iya, baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi dalam program kita dan masih bersama dengan Ustadz Faizar di studio kita. Saya lanjut nih, Ustadz. Waktu lanjut studi di Mesir, apakah di sana juga ada semacam kasus dan bagaimana tanggapan ataupun aturan mungkin yang ada di sana terkait dengan perdukunan ini? Mungkin beda dengan, dan mungkin kita bisa mengadopsi ya. Ini buat yang ada di pemerintahan, di daerah maupun di pusat, ini mungkin menarik untuk kita jadikan referensi. Silakan, Ustaz. Kalau aturan dari pemerintah saya nggak terlalu tahu ya, cuma yang jelas beberapa kasus-kasus di sana saya pernah mengalami, termasuk waktu itu pernah ngobati orang Mesir asli. Beliau wanita, masih lajang waktu itu, umurnya setahun lebih tua dari saya. Tiba-tiba dia kayak orang linglung, mungkin kena ain. Ya, ketika kita ruqyah, alhamdulillah, bifadlillah, langsung sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Dan kasus-kasus di sana menariknya itu jarang yang sampai kesurupan kayak di Indonesia. Yang maksudnya kesurupan di sini adalah ngaku-ngaku jadi jin harimau, ya, jadi Roro Kidul atau yang semisalnya. Ya mungkin karena di sana budayanya tidak ada Roro Kidul ya. Tapi kenapa kok nggak ada Fir'aun yang rasuk gitu? Ya. Ini kayak kearifan lokal juga. Iya. Jadi saya menyimpulkan waktu itu ya, bahwa ternyata khodam-khodam harimau dan
yang semisalnya memang seperti sudah tertanam di alam bawah sadar manusia, tersugesti bahwa di wilayah Jawa Barat misalnya itu adalah ada hodam-hodam harimau putih, akhirnya jadi apa namanya, mewujudkan dan itu jin pura-pura dari situ mengikuti alur pemikiran itu ya. Ya. Ain, menarik ini ain, Ustaz. Ain penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata orang yang dengki ya. Itu seperti apa, Ustaz? Kalau ain justru dari orang yang kagum. Kalau yang dengki namanya hasad. Oh. Ya, jadi kalau di dalam kitab Al-Hasadnya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh ada 4 yang membahayakan. 1 yang boleh ya, ghibtah. Yang bahaya ini hasad, ain, nazrah, dan nafas. Hasad adalah orang yang dengki, timbul dari kedengkian dan kebencian, keinginan supaya nikmat dari orang lain itu hilang. Iya. Ain justru timbul kadang-kadang dari orang yang kagum. Kagum, yang kegaguman itu disampaikan secara spontan melalui ekspresi lisan dan juga gerakan, tanpa kepengen nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Itu ain. Makanya orang yang mengainkan itu belum tentu dosa. Oh, itu bisa tidak dia sadari? Itu dia sering, ya memang tidak disadari. Ain tidak disadari. Kalau hasad disadari dan disengaja untuk dilemparkan ke orang lain. Oh. Ya, dan efeknya sama-sama parah. Adapun nafas ini adalah penyakit yang timbul karena kekaguman diri sendiri terhadap nikmat Allah yang ada pada dirinya. Seperti kisahnya Qarun dan orang yang memiliki kebun di surat Al-Kahfi. Iya. Iya kan? Kemudian nazrah adalah pandangan jahat dari bangsa jin yang dengki sama manusia, itu nanti akan menimbulkan yang namanya saf'ah. Saf'ah itu pergeseran rona wajah dari kulit yang semula dengan warna kulit yang lainnya. Baik. Terus ini kadang-kadang di masyarakat kan banyak sekali lah yang ketika sakit itu ini tidak tahu nih sakit biasa atau karena kena sihir dan sebagainya. Itu ada ini nggak, nasihat ataupun arahan atau masukan buat para pemirsa, bagaimana sih bedain ini sakit biasa atau sakit karena mashur atau karena mas? Nah, itu nanti bisa dibedakan dengan melihat ciri-cirinya, dan itu pasti banyak sekali, Ustaz. Tapi diantaranya saya kasih gambaran saja untuk orang yang kena ain. Ini ain dulu ya. Orang yang kena ain itu keadaannya berubah 180 derajat dari keadaan semulanya ketika dia dalam keadaan nikmat. Ya. Misalnya yang tadinya jauh banget tiba-tiba berubah. Ya, tadinya bisnisnya lancar ya. Kemudian karena mungkin dia bangga dengan diri sendiri, atau mungkin ada orang yang hasad, orang yang kagum sehingga menimbulkan ain, itu akhirnya jadi bisnisnya seketika berubah. Jadi omsetnya turun drastis. Kemudian yang tadinya berprestasi, anak-anak khususnya, jadi tidak berprestasi, susah untuk belajar, susah fokus. Yang tadinya rajin sholat, jadi malas-malasan sholat. Dan efek kesehatan juga ada? Efek kesehatan ya. Makanya doanya Rasul SAW kepada Sahal bin Hunayf yang kena ain dari Amir bin Rabi'ah kan, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkan darinya ini rasa panas, rasa dingin, wa wasabaha. Wasabaha ini maksudnya adalah penyakit yang terus-menerus yang ditimbulkan karena ain atau karena hasad. Jadi penyakit itu macam-macam, tapi para ulama membagi penyakit-penyakit ini, ada yang kanker, stroke, diabetes, asam urat, keputihan, dan lain-lain ya. 2 ini saya lupa. Nanti saya cari lagi, saya buka lagi. Nah, tapi yang jelas ini penyakit-penyakit yang bisa timbul karena ain. Enggak selamanya karena ain, enggak, tapi bisa timbul karena ain, hasad atau yang semisalnya. Adapun yang kena sihir, ciri-ciri yang sangat ketara sekali, yang sangat bisa kita perhatikan bahwa ini kemungkinan besar adalah sihir, adalah sakit di waktu-waktu tertentu dengan penyakit yang aneh sekali, yang nggak terdiagnosa secara medis. Nah, kemudian timbul ilusi serta letih di badan, kayak remak badannya itu. Dan
penyakit-penyakit yang apa ya, sifatnya itu parah dan tidak bisa didiagnosa secara medis. Kalau sihir ya secara umum dari apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan dalam surat Toha, demikian juga ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin A'sam, itu lebih cenderung kepada pengaruhnya pikiran, pengaruh pikiran, menjadikan orang itu melakukan sesuatu padahal tidak melakukan, atau melihat sesuatu ini gerak-gerak padahal dia diam. Terus masyarakat kita nih, anak amati kan, kalau kita ya di sekitar kita lah, mungkin banyak di desa-desa, terutama di desa-desa, mengapa masyarakat cenderung agak antusias mendatangi nyebutnya lah orang pintar lah gitu, atau karena kadang-kadang hajat terhadap penyembuhan kesehatan sakit gitu. Nah, sementara kan di satu sisi Islam juga membatasi supaya kita jangan sampai jatuh kepada pengobatan yang syirik gitu. Mungkin Ustadz bisa jelaskan saya terkait dengan mana batasan pengobatan tradisional ini, atau pengobatan alternatif ya saja. Pengobatan alternatif yang kalau kita lihat kan ada yang bisa mendakwahkan dirinya, mengatakan kita bisa ngundang malaikat, ada yang sampai apa tadi? Mereka memindahkan sakitnya ke kambing, ke apalah gitu. Nah, padahal masyarakat memang membutuhkan ini alternatif nih, baik karena ke dokter sudah lama atau mungkin nggak ada biaya, pada akhirnya memilih pengobatan alternatif. Intinya ada dua, Ustaz. Iya. Dua syarat mutlak dalam ikhtiar penyembuhan. Iya. Pertama, ilahiyah. Kedua, tabi'iyah. Ilahiyah harus ada dalil. Ilahiyah ini yang sifatnya, kalau kita bahasakan pemirsa ya, yang Ilahiyah sifatnya itu apa ya istilahnya? Harus bersandarkan pada wahyu. Ya, ikhtiar yang bukan medis lah gitu ya, non medis mungkin. Iya. Ya. Jadi dua-duanya ini dalam praktek pengobatan harus landasannya ada wahyunya enggak? Iya. Ada dalilnya enggak? Apa yang harus ditanyakan kalau misal kita bertemu dengan pengobatan tersebut? Misalnya ada dalilnya atau enggak? Ruqyah menggunakan daun bidara misalnya. Ruqyah menggunakan bacaan Fatihah. Ya. Atau ruqyah dengan perantaraan garam sama air. Ada dalilnya enggak? Ada. Dan ini dalilnya sahih, bisa kita bertanggungjawabkan. Atau ruqyah dengan jambi-jambi, mengobati dengan metode jambi-jambi atau ruqyah. Dalilnya juga ada, misalnya Abu Sa'id Al-Khudri itu ketika mengobati. Nah, ini kan berarti bisa dipertanggungjawabkan nih secara ilahiyah. Ada. Nah, sekarang yang secara tabi'iyah atau secara alami. Secara alami bisa dipertanggungjawabkan dari logika sains atau medis. Contohnya mengobati gangguan sihir kok pakai daun bidara. Ya, ini kan bukan sunnahnya Rasulullah nggak pernah menyunahkan kita meruqyah pakai bidara. Ini hasil ijtihadnya Wahab bin Munabih rahimahullah. Ada di Fathul Bari itu. Kemudian ruqyah kok menggunakan ikan lele misalnya. Kenapa kok pakai lele? Oh, karena ngandung omega 3, omega 6, bagus buat jantung sama otak. Secara medis bisa ya? Ya, secara medis bisa. Ruqyah kok pakai daun kelor? Ya, untuk asam amino yang ada di dalam tubuh manusia dan lain-lain ya, bisa ditinjau lah. Jadi artinya yang ada pembenaran secara medis atau logika sains medis itu satu boleh, yang kedua tadi yang ada dalilnya. Iya. Ya, kalau yang dua itu para bisa, ya kita jangan dekat-dekat lah. Sekarang apa penjelasan ilmiahnya penyakit dipindahkan ke kambing misal? Ya. Atau menggunakan keris listrik? Atau pakai apa lagi contohnya? Kelapa atau ngambil ini penyakit ke kelapa kemudian jadi paku atau hal-hal yang mungkin aneh-aneh. Wahyunya ada enggak dalilnya? Secara alamiah ada, bisa dijelaskan secara sains atau enggak? Nah, itu yang harus dipahami baik-baik supaya kita tidak terjebak dalam praktek perdukunan. Baik. Mungkin ini hal-hal yang sepatutnya
dilakukan, karena tadi hukum asalnya ruqyah itu kan memang bukan sesuatu yang ditekankan, ya. Sesuatu yang akhirnya kita kembali kaum muslimin itu mestinya harus menjaga diri masing-masing dari sihir, dari gangguan jin, setan dan sebagainya. Mungkin ada nasihat untuk para pemirsa terkait dengan kebiasaan harian yang memang harusnya dibiasakan oleh kaum muslimin. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, saya hanya menyampaikan ya, jangan pernah lepas dari zikir pagi petang. Karena ini insya Allah adalah benteng yang sangat kuat sekali ya, dengan pertolongan Allah Ta'ala untuk menghalau sihir-sihir dan gangguan jin yang kapan saja dan di mana saja bisa menyerang. Karena kita tidak diberikan kemampuan untuk melihat mereka. Maka baca zikir pagi petang, khususnya ayatul kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, sehingga perlindungan Allah itu selalu meliputi kita semuanya. Dan ya, jauhi praktek-praktek perdukunan apapun bentuknya. Baik, ini ada yang menarik juga Ustaz. Saya lihat gejala gangguan sihir maupun ain atau yang sejenisnya itu Ustaz kayak mirip dengan gangguan depresi atau gangguan jiwa. Ini bagaimana Ustaz? Hampir mirip. Iya. Jadi kalau dalam prinsip kami antara gangguan metafisik, jin, sihir atau ain itu dengan gangguan jiwa manusia itu seperti dua mata koin yang berbeda namun saling melekat. Gejala-gejalanya mirip Ustaz. Kalau secara umum kita lihat kan ya ada yang mirip tapi ada yang lebih spesifik. Gimana? Kita lihat contoh yang pernah saya dapati, orang itu seharusnya sudah meninggal karena ketika kita lihat dari lidah, kita diagnosa itu metabolisme sudah berhenti, aliran darah sudah beku. Tapi selang berapa menit kembali jalan-jalan lagi, seakan-akan kayak nggak pernah sakit ya. Kemudian pecah kepala, nenek-nenek pecah kepala karena jatuh dari tempat tinggi ke sungai, kepalanya ngantem batu sampai bocor. Iya. Habis itu sorenya nyapu-nyapu, ini lukanya hilang, dan itu nyata Ustaz, yang semacam itu. Dan hal-hal yang khariqul adah lah sifatnya, yang di luar nalar dan kebiasaan manusia, yang itu kalau mungkin kita absen satu persatu nggak ada habisnya, dan tidak bisa dijadikan patokan. Orang yang kena gangguan jin misalnya harus seperti itu, nggak semua sama. Iya. Ada yang sakit terus-menerus masa kehamilan, ya di sepanjang masa kehamilan, tapi ketika dicek nggak ada penyakitnya. Iya, saya pernah lihat antum meruqyah yang janinnya hilang itu. Itu Nah, ya janin hilang itu kan ya? termasuk khariqul adah ya. Iya. Yang mungkin secara logika nggak bisa dijelaskan ya. Itu ada campur tangan setan di situ. Secara medis pun pasti akan Iya. bingung juga. Dan terkadang ya banyak orang yang nggak percaya, masa sih hilang. Ya kalau kita mengandalkan logika kita terus, susah untuk menangkap hal tersebut. Waktu saya nonton antum di layar kaca soal janin yang hilang itu, saya yakin sekali bahwa itu bukan permainan trik kamera ya. Iya jelas. Itu betul-betul. Itu benar-benar, karena kita kan bawa bidan, bidannya itu sampai nangis. Bayinya ini balik lagi waktu itu. Ya, pertimbangan membawa bidan juga untuk pertanggungjawaban kepada ini. Betul. Dan kebetulan itu juga tim saya di Arsada. Oh, Masya Allah. Di Arsada Yadaka. Nah, Arsada ini bukan hanya ruqyah, tapi kita dari sisi medis pun kita tidak kita tinggalkan. Supaya kita berimbang. Nanti Bun Nabawi kan tidak hanya ruqyah. Jadi harus seimbang semuanya. Baik. Ini ada yang menarik pemirsa, bahwa ternyata tadi sebelum jeda ya, kami sempat ngobrol tentang persoalan gaib dan pengobatan syar'i ini, di mana beliau juga ternyata juga menambah ataupun terus membaca referensi terkait dengan ilmu psikologi. Ya, karena kebetulan istri saya pun psikologi. Oh, iya. Ya, jadi saya sering sering tukar pendapat sama psikologi di fakultas kuliahnya. Iya, kuliah di psikologi Muhammadiyah. Atau antum memang salah satu syarat untuk mendapatkan yang supaya bisa sejalan kan pemirsa antara ilmu dan pas kebetulan orang yang kuliahnya ngambil fakultas. Iya, qadarullah itu. Alhamdulillah. Nggak disangka-sangka ternyata beliau jadi istri saya. Iya. Ya,
ada beberapa hal yang kadang saya lihat ini bukan jin tuh. Firasat ya, lagi-lagi ke intuisi. Iya. Firasah kholqiyah, karena saya udah sering menangani, jadi akhirnya intuisi itu terasah. Iya. Saya lihat ini kayaknya bukan sihir, bukan jin, bukan ain. Kok kenapa kayak gini ya? Tapi teriak-teriak terus. Akhirnya coba ditelusuri. Kadang-kadang yang nelusuri itu istri saya. Diusap, dipeluk, kalau dia perempuan kan lebih nyaman mungkin ngobrol sama sesama wanita. Akhirnya curhat semuanya. Ada yang karena punya trauma masa lalu, tidak diinginkan kelahirannya sama orang tuanya, dan lain-lain lah, macam-macam itu. Rata-rata sih rumah tangga, Ustaz. Kalau udah suami istri itu rata-rata masalah rumah tangga. Tapi ini juga berkaitan, misalnya seorang yang punya tekanan jiwa atau depresi, kemudian juga ada kayak muatan-muatan. Oh iya, ya. Ada juga yang seperti itu, Ustaz. Karena kan apa ya, yang semacam itu membuat frekuensi jiwanya itu nggak beraturan. Nah, mungkin pada saat gelombang itu nggak beraturan, akhirnya nyerap setan masuk. Itu kalau orang awam menyebutnya ini ada yang lewat. Ya. Padahal ya memang setan menantikan hal itu untuk dia itu ngerasuk. Baik Ustadz, ini nasihatnya buat orang yang sekarang kan alhamdulillah ini suatu yang disyukuri juga pemirsa ya, bahwa tren ruqyah ini juga sebagai alternatif ataupun solusi Islam terhadap pengobatan seperti ini semakin menyebar dan dipahami oleh masyarakat dengan baik. Nasihatnya buat mereka yang ingin meruqyah? Ya, jelas harus berakidah yang lurus. Jangan dicampur kesyirikan. Kemudian pegang teguhlah syariat Islam semaksimal yang kita bisa. Sunnah-sunnah ya jalankan semaksimal yang kita bisa. Kemudian lebih dari itu perdalam Quran, karena ya itu pusaka kita. Gimana kita mau ruqyah sedangkan Al-Quran kita nggak dijadikan sahabat, baca belepotan misalnya, walaupun bisa ya. Tapi lebih berefek dan lebih dahsyat ketika kita baca dengan semaksimal mungkin dengan perenungan-perenungan atau tadabbur. Itu lebih mengena bagi diri kita sendiri maupun orang yang kita ruqyah. Iya, baik. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ada kasus keluarga suami istri sudah 17 tahun tapi tidak bisa dekat dengan istrinya. Padahal istrinya adalah seorang hafid. Menurut pandangan Ustaz? Oh, istrinya hafid. Istrinya hafid. Apakah jin atau sebangsanya bisa menyerang pada siapa saja walaupun dia hafid? Enggak. Ini kasus nyata, jadi suaminya nggak bisa mendekati istrinya selama 17 tahun. Nggak bisanya itu, ya oke lah. Itu namanya marbut. Kalau memang betul itu sihir, maka itu sihir marbut. Marbut adalah sihir ikatan yang menjadikan suami itu tidak bisa mendatangi istrinya. Iya. Nah, coba diruqyah karena apa namanya? Ini yang problem istri apa suami? Dua-duanya perlu dicek. Lebih enak lagi sebenarnya kalau interaktif seperti ini kita lihat siapa yang punya gangguan. Nah, apakah setan bisa mendekati seorang hafiz atau hafizah? Nggak ada jaminan hafiz-hafizah itu bebas gangguan jin. Siapa yang bilang? Bukankah orang yang pertama kali dicemplungkan ke neraka ya mereka-mereka yang salah niat dengan Al-Quran yang mereka hafal, yang mereka pelajari dan mereka ajarkan. Jadi setiap manusia setan punya celah-celahnya. Yang maksum hanya Rasul SAW. Kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, ya akan selalu punya celah bagi para setan. Nah, tugas kita ketika memang celah itu bolong, ditambal secepatnya dengan taubat. Ya, seperti yang Allah firmankan di dalam surat A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau diganggu sama setan dengan taif ini kan bisa kemarahan, bisa emosi-emosi negatif atau was-was dan lain-lainnya. Maka yang harus dilakukan adalah tadzakkaru, sadar dulu dirinya nggak beres, sadar, habis itu beristi'adzah, minta perlindungan sama Allah dari gangguan setan. Kemudian mubsir itu evaluasi diri atau bisa melihat dari celah mana, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, dari celah mana setan itu masuk. Bisa dari riba misalnya mungkin ya, atau dari endapan emosi negatif,
traumatis, atau mungkin kecewaan yang mendalam yang belum dinetralkan, kesedihan, atau yang lainnya. Nah, atau dari pola makan pun bisa masuk juga, Ustaz. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz, dari pemirsa, bahwa selama antum menekuni ruqyah, membantu kaum muslimin di dalam dengan ruqyah syariah ini, ada nggak ancaman-ancaman atau mungkin gangguan yang mungkin antum merasakan untuk keluarga antum? Kalau gangguan ya selama ini wajar ya, tidak ada yang terlalu gimana gitu ya, aman lah insya Allah. Aman saja ya. Ya, karena keyakinan saya intan surullah yang surkum. Allah kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita, seperti itu. Ya, Ustaz, ini kita sampai di penghujung acara mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas kehadirannya nih, Ustaz, ke studio kita. Dan semoga apa yang antum sampaikan ini bisa membawa manfaat lah pada kaum muslimin. Amin, amin. Dan karena memang di zaman sekarang ini iman, akidah ini sesuatu yang banyak sekali godaan-godaan untuk kemudian diganggu, dirusak dan sebagainya. Mungkin selama sekian lama menekuni dunia ruqyah gitu, Ustaz, ada pesan-pesan yang paling penting lah mungkin disampaikan kepada pemirsa secara umum, baik dari semua sisi, terserah Ustaz mau pilih di mana yang bisa jadi pegangan buat kaum muslimin supaya mereka tidak tersalah, tidak termasuk pada hal-hal yang salah, dan juga terjaga keimanan dan akidah mereka. Ya, kebanyakan yang saya temukan akhirnya mereka jadi berkecimpung dalam dunia-dunia perdukunan, salah langkah adalah keinginan untuk tampil lebih spesial. Kehendak-kehendak yang selalu diperturutkan, padahal kehendak manusia memang tidak terbatas, tapi kan yang ada batasan adalah umur dan kemampuan-kemampuannya. Manusia memang diizinkan Allah untuk berkehendak, tapi Allah yang maha berkehendak dan Allah yang maha melaksanakan. Tawakal sama Allah, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ambisius. Tawakalkan sama Allah, dan apa yang ada pada kita jalani, apa yang tidak ada pada kita nggak usah dipaksakan untuk bisa menggapainya. Sabari. Ya, sabar dan istiqomah. Tapi kalau di luar kemampuan kita, pasrahkan sama Allah, nggak usah terlalu dikejar-kejar, sehingga hati kita ini riang gembira dan tidak tertuntut untuk terengah-engah karena ambisi kita sendiri. Baik, menarik sekali pemirsa, dan tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Tadi di bagian akhir yang disampaikan oleh beliau, narasumber kita, ini sangat menarik untuk dijadikan catatan khusus buat pribadi-pribadi kita, dan tentunya Anda juga telah memiliki kesimpulan tersendiri, dan semoga apa yang telah kami bahas bersama ini bermanfaat buat kita semua. Dan dari studio kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.